Dari berbagai sudut pandang, Comprehensive News. Badan Pusat Statistik resmi mengumumkan bahwa Produk Nasional Bruto atau PDB Indonesia di kuartal 3 tahun 2020 minus 3,49%. Artinya Indonesia masuk jurang resesi setelah pada kuartal 2 di tahun yang sama, ekonomi Indonesia juga terkontraksi alias negatif. Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi mengatakan, meski ada pertumbuhan baik jika dilihat dari kuartal sebelumnya, ia menilai hal ini tidak memuaskan. Bahkan menurutnya, Indonesia mengalami kontraksi yang besar sepanjang tahun 2020. Ya, jadi tentu ada perbaikan. Kalau sebelumnya kan antara triwulan 1 dan triwulan kedua, ya secara kuarter kita mengalami pertumbuhan negatif, ya. Nah, dari kuartal kedua ke 3 sekarang, itu sudah positif, gitu. Namun ya positif itu, saya kira tidak cukup mengangkat, ya PDB kita mampu melebihi PDB di periode yang sama tahun lalu. Ini tidak memuaskan kita, karena ya pergerakannya relatif cepat menurut saya. Kalau dari 5,32% ke minus 3,49%, betul ada perbaikan. Tetapi itu saya kira masih sangat dalam, dan itu persoalannya saya kira juga akan sangat berat di triwulan keempat ini. Selain itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Tauhid Ahmad memaparkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 ini ternyata masih tertinggal dari negara-negara lain yang mengalami juga keterpurukan ekonomi dikarenakan pandemi COVID-19. Saya lihat juga kalau bandingkan, katakanlah pemerintah mengatakan kita lebih baik dibandingkan negara-negara lain, tetapi data yang disampaikan BPS juga tadi menggambarkan ternyata proses pemulihan kita itu lebih lambat dibandingkan negara-negara lain. Katakanlah Amerika Serikat, ya, itu yang triwulan kedua kemarin katakanlah minus 9,0%, tapi di triwulan ketiga ini justru turunnya hampir drastis, gitu ya, minus 2,9%. Kita yang minus 5,32 menjadi minus 3,42. Artinya apa? Proses perbaikan ekonomi kita di triwulan ketiga sesungguhnya tidak secepat yang dibayangkan banyak pihak, termasuk juga pemerintah. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun meminta semua pihak saat ini agar tidak perlu mendebatkan istilah resesi atau tidak. Namun, semua harus sama-sama melakukan langkah mengatasi situasi buruk akibat pandemi COVID-19. Pandemi ini kan penyebab utama dari permasalahan yang ada saat ini. Di bidang ekonomi, pendidikan juga, kemudian permasalahan kesehatan, ya kan? Karena masalahnya adalah pandemi, maka pemerintah memberikan prioritas utama bagaimana pandemi ini diatasi, tidak menimbulkan peningkatan yang signifikan, bagaimana menurunkan rate kematiannya, kontaminasinya bisa kita kontrol dengan baik, masyarakat diterapkan dengan protokol kesehatan, lahirlah istilah new normal dan sebagainya. Silakan beraktivitas, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan penyebaran pandeminya bisa kita batasi. Sehingga pada saat yang sama kita bisa mengaktifkan aktivitas ekonomi untuk memperbaiki keadaan. Itu dia informasi dari pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF Tauhid Ahmad, dan anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun terkait Indonesia yang masuk jurang resesi di kuartal 3 tahun 2020. Dari berbagai sudut pandang, Comprehensive News.